Jadi isolasi mandiri bukan berarti bebas tadi itu, harus memonitor kondisi. Berarti untuk bala duit semua, isoman itu bukan berarti di rumah, terus drakoran, Iya. terus main sosial media tanpa berobat atau Iya. tanpa diawasi sama tenaga medis gitu ya. Untuk isoman ini perlu diperhatikan beberapa ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan petunjuk pemerintah gitu. Jadi ada baiknya banyak baca-baca literatur supaya kita juga melakukan isomannya juga dengan tenang gitu ya. Terus tapi yang penting alat makan, piring, sendok jangan tukeran. Jadi saya tandain, saya lakbanin gitu. Oke. Kayak di warteg kan suka dilakban-lakbanin tuh kan Iya, biar nggak kalau ketukar nggak ada sama tempat makan inisialnya lain. kan? Iya bener kayak gitu. Selamat datang di Duit, podcast yang membahas seputar pengelolaan keuangan. Dalam setiap episode, saya akan berbincang dengan bintang tamu yang menarik dan juga para expert yang akan menjawab segala permasalahan finansial. Bersama saya Deris Kita, inilah Duit. Bala Duit, apa kabar? Semoga Bala Duit dalam keadaan yang sehat. Tapi seperti yang kita ketahui bahwa kalau dulu kita mendengar teman-teman yang terkena COVID itu hanya dari berita aja, sekarang bahkan kerabat-kerabat terdekat kita sudah mulai tumbang karena COVID-19. Lonjakan ini sangat berpengaruh kepada ketersediaan kamar di rumah sakit. Belum lagi juga para nakes yang kewalahan menangani pasien COVID yang semakin banyak tiap harinya. Nah, Bala Duit, sekarang kita kalau misal terkena COVID harus isoman karena tadi ketersediaan kamar di rumah sakit yang semakin terbatas. Mungkin juga Bala Duit yang hari ini sedang menyaksikan Duit juga sedang menjalankan isoman. Ini tontonan yang tepat banget buat mengisi waktu isoman kamu. Karena hari ini saya Deris Kita, di Duit kita akan bahas seputar bagaimana kita bisa sehat secara fisik dan juga finansial selama isoman. Tentunya bersama dengan narasumber-narasumber dan juga bintang tamu yang luar biasa. Sebelum menyaksikan Duit sampai dengan selesai, jangan lupa dong di-like dulu videonya, share video ini sebanyak-banyaknya, dan subscribe YouTube channel Manulife Indonesia. Seperti yang sudah aku janjikan di awal tadi bahwa aku di sini tidak akan sendiri. Dan hari ini luar biasa karena narasumber bintang tamunya cukup banyak, beda seperti biasanya. Aku mau sapa-sapa dulu karena hari ini sudah ada Dokter Ada Ninggar, spesialis penyakit dalam, atau lebih hitsnya di Instagram dipanggil Dokter Ning. Aku sapa dulu, Dokter Ning. Halo, selamat pagi. Selamat pagi dari Surabaya, apa kabar dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, hari ini kita ngobrol ya dok ya. Oke. Dan bersama kita Bala Duit sudah ada Mas Henry Widakdo selaku Head of Brand Marketing Campaign and Digital Manulife Indonesia. Mas Henry apa kabar? Baik, halo Mbak Dia, selamat pagi. Halo Dr. Ning, sehat-sehat semua ya. Amin, sehat Selamat pagi. alhamdulillah. Walaupun terhubung secara virtual, kita juga tetap bisa ngobrol tentang isoman ya hari ini Mas Henry ya. Benar banget Mbak Dia. Siap, dan Bala Duit telah bersama aku juga, temanku yang kedua kalinya datang ke studio yang akan ngobrol bersama-sama dengan kita tentang isoman dan menceritakan pengalaman pribadinya. Siapa lagi kalau bukan Gilbas. Halo Dea. Hai Gilbas. Halo, ketemu lagi. Sehat? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya belum pulang dari studio dari yang terakhir episode. Oh belum pulang? Emang saya di sini terus. Oh emang di sini base camp? Nunggu di calling lagi. Akhirnya. Biar nggak jauh. Biar nggak jauh saya siap di sini. Siap Langsung. calling, jadi oke. Teman-teman Duit semua, Gilbas sudah standby. Kalau misalnya ada apa-apa lagi kita bisa tinggal calling Gilbas aja. Saya mau menyapa Dokter Ning sekaligus menanyakan hal yang penting banget nih. Dokter, Ya. saat ini kan lonjakan kasus COVID-19 sudah makin tidak terbendung lagi nih dok. Dan akhirnya terpaksa untuk rekan-rekan yang mungkin sekarang terkena COVID namun gejalanya ringan ataupun tidak bergejala, terpaksa melakukan isoman atau isolasi mandiri. Pertanyaannya dok, apa sih dok yang seharusnya dilakukan oleh kita saat kita harus melakukan isoman pertama kalinya? Ya, jadi betul ya. Kalau isoman itu sebenarnya ada persyaratannya ya, nggak semua orang itu ideal untuk isoman sebenarnya ya. Jadi idealnya itu pertama tadi yang dikatakan, jadi harus bergejala ringan ya, mungkin tidak bergejala, terus mungkin orang-orangnya juga harus orang-orang yang beresiko rendah, seperti orang yang tidak memiliki penyakit komorbid. Ya itu memang idealnya, tapi kita tahu kondisi sekarang rumah sakit penuh ya,
Ya mau nggak mau akhirnya orang-orang yang tidak sesuai dengan kriteria pun terpaksa isoman. Jadi ada lansia, ada orang dengan komorbid, ada yang mungkin gejalanya sudah masuk ke gejala sedang juga harus isoman. Ya. Sebenarnya isoman itu prinsipnya sama ya. Kita itu bukan berarti di rumah artinya terus liburan gitu, enggak ya. Jadi isoman tuh ya kondisinya sakit, orangnya sakit, terus harus mengisolasi diri karena memang penyakit ini kan menular. Jadi tujuan dari isolasi itu kan supaya kita tidak menulari orang lain, itu yang pertama. Ya. Yang kedua, penyakit COVID sendiri itu bisa mengalami perburukan dalam perjalanannya. Jadi nggak 100% orang yang kena COVID itu pasti sembuh, kan enggak ya. Jadi ada sebagian kecil yang memang akhirnya mengalami perburukan. Nah ini harus kita awasi selama isolasi. Jadi perburukan itu biasanya terjadi pada setelah hari kelima lah. Setelah hari kelima, setelah hari ketujuh ya, masuk minggu kedua itu biasanya baru terjadi perburukan. Entah gejalanya lebih berburuk atau mungkin ada penurunan saturasi oksigen. Ya, ini yang harus kita deteksi secara dini. Supaya kalau misalnya memang terjadi, kita bisa lebih cepat mencari pertolongan. Sebenarnya konsep dari isolasi mandiri itu. Jadi dari awal seharusnya sudah konsultasi ke dokter. Ya. Meskipun isolasi mandiri berarti tidak diawasi oleh tenaga kesehatan yang memang tahu ya, jadi harus paling tidak lapor ke puskesmas misalnya, atau lapor ke RT RW, atau misalnya sekarang banyak sekali juga fasilitas telemedicine ya, jadi bisa dimanfaatkan untuk monitor kondisi dengan tenaga kesehatan yang memang mengetahui atau bisa ikut memonitor dan mengawasi kondisinya, itu prinsipnya. Oke, thank you dok. Berarti untuk Baladuit semua, isoman itu bukan berarti di rumah, terus drakoran, terus main sosial media tanpa berobat atau tanpa diawasi sama tenaga medis gitu ya. Jadi jangan salah kaprah nih, ternyata isoman bukan semata-mata kamu dikasih libur, cuma harus tetap ditangani juga. Karena belum tentu setelah isoman langsung sembuh gitu ya. Nah Mas Henry, pendapat Mas Henry sendiri, sekarang nih rumah sakit penuh. Lalu terpaksa teman-teman yang memang terkena corona ini harus ada yang isoman. Menurut Mas Henry bagaimana? Ya, menurut saya ini cukup fenomena yang kita harus pahami bersama ya, karena kan fasilitas kesehatan benar-benar sangat terbatas. Kemudian juga dari para nakes ataupun dokter juga harus memilih mana yang harus perlu segera ditolong gitu. Nah, untuk isoman ini perlu diperhatikan beberapa ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan petunjuk pemerintah gitu. Jadi ada baiknya banyak baca-baca literatur supaya kita juga melakukan isomannya juga dengan tenang, Nadia. Iya betul. Supaya tenang kita juga harus melek pengetahuan gitu lah ya. Harus coba baca literatur dan sumber-sumber yang sekarang sudah banyak tersedia. Tapi pastikan ya Baladuit, sumber yang kamu baca itu yang terpercaya. Jangan broadcast WhatsApp kamu Imani, ya kan? Kadang-kadang suka error nih, oke? Nah langsung, kalau tadi sudah sama dokter, terus sudah sama Mas Henry dari Manulife Indonesia, saya mau langsung mengajak Baladuit untuk ngobrol sama alumni dari COVID-19. Iya benar. Ada grup WhatsApp-nya tuh se-Indonesia. Oh, ada. Alumni COVID-19. Iya. Nah, Gilbas ini kan angkatan 2020, betul? Iya, akhir banget. Akhir, oke, menjelang 2021. Iya. Ceritain ke kita semua, rasanya isoman tuh gimana sih, Bes? Jadi pertama kali tuh kebetulan ada kerjaan nih, terus beberapa hari setelahnya dapat kabar kalau temen yang satu kerjaan nih positif dia, karena dia mau ada kerjaan lainnya dan harus dites, ternyata positif. Terus habis itu baru saya masih, dia positif nih. Besoknya langsung demam. Oke. Minum paracetamol biasa lah ya, paracetamol kan demam nih gini. Tapi sampai hari ketiga tuh baru, wah ini udah demam terus nih. Ya udah deh cek lab aja deh. Tapi sebelumnya PCR dulu. PCR ke lab, baru ke rumah sakit. Beda-beda tempat tuh, tempatnya sama ke rumah sakit. Dan pas di rumah sakit tuh lumayan tuh panasnya lagi nggak enaknya, jadi yang harus nunggu, kan rame tuh rumah sakitnya. Di infus paracetamol dulu, diambil darah dulu, segala macem lah. PCR belum keluar nih tesnya nih, masih nunggu di rumah sakit. Ya udah deh, habis itu baru pas malamnya PCR keluar, ternyata positif, dikabarin dari labnya, terus ngabarin, kebetulan lagi di rumah sakit kan, ngabarin ke dokternya, dok nih ternyata positif. Oh ya udah kata dia, isoman aja, mungkin dia ngeliat dari gejalanya ya kan. Pusing, sakit kepala sama demam gitu. Sisanya dikasih obat, langsung diresepin obat
sama dokternya karena lagi di rumah sakit itu sih Oke. pasnya. Jadi nggak ngira-ngira sendiri, nggak ini isoman apa enggak ya, ini Iya. obatnya apa ya gitu. Karena pas lagi di rumah sakit jadi sesuai resep semua. Dan sesuai anjuran dokter juga ya. Isomannya tuh atas anjuran dokter Oke, gitu. siap. Isoman atas anjuran dokter. Dokter Ning, aku mau nanya dong, ini tadi Gilbas bilang bahwa sebelum dia tahu dia positif, tiba-tiba demam karena tahu temennya positif yang habis ketemu sama Gilbas. Iya. Ini sering terjadi sih. Menurut dokter nih gimana fenomena ini? Ya kalau memang namanya kontak erat ya bisa ya tertular karena kan kalau satu tempat kerja mungkin kan lama juga interaksi Iya, iya. durasinya jelas kontak erat ya. Kalau kontak erat itu memang adalah orang-orang yang paling riskan untuk tertular gitu karena virus ini kan mudah sekali menular ya. Jadi satu orang itu bisa menular sampai ke 5-6 orang tergantung varian virusnya kan. Jadi ya bisa dan masa inkubasi tiap orang beda-beda. Jadi kadang-kadang kan nggak langsung juga muncul gejala ya. Iya, iya. Jadi masa inkubasi itu bisa sekitar 2 sampai 14 hari. Jadi tergantung viral load, tergantung kontak eratnya selama apa ya. Jadi bisa ya ada yang baru 5 hari kemudian baru muncul gejala misalnya. Jadi sebetulnya kontak erat itu harus diamati atau diawasi sampai 2 minggu ke depan karena masa inkubasinya bisa sampai 2 minggu gitu. Oke, diawasi, diamati sampai dengan 2 minggu ke depan ya Baladuit. Jadi kalau misal Baladuit ada kontak dengan teman kita yang positif, jangan 5 hari nggak ada gejala lalu pede. Iya, iya. Belum tentu. Belum tentu, benar. Belum tentu. Nah dokter Ning, sebenarnya syarat untuk isoman sendiri atau kriteria yang tepat untuk pasien bisa isoman itu apa saja ya dok? Ya tadi ya, jadi kalau yang ideal itu harusnya yang gejalanya ringan ya, maksimal sedang lah ya. Ya. Ringan sedang sebetulnya mirip, cuman kalau sedang itu sudah mulai ada peradangan paru, biasanya saturasinya sudah mulai turun di bawah 95% kalau tidak ada penyakit lain gitu. Terus harusnya orang yang tidak memiliki penyakit penyerta, tidak memiliki penyakit komorbid, karena penyakit komorbid itu salah satu yang beresiko terjadi perburukan gitu maksudnya. Betul. Jadi harusnya idealnya itu, tapi ya sekali lagi karena penuh kondisinya kadang sekarang rumah sakit pun kalau saturasinya masih belum di bawah 90% disuruh pulang tetap ya, padahal itu juga sudah masuk gejala sedang, termasuk gejala yang seharusnya tidak ideal juga untuk dilakukan isolasi mandiri misalnya seperti itu. Jadi makanya yang penting harus dilanjutkan monitornya di rumah. Jadi isolasi mandiri bukan berarti bebas tadi itu, harus memonitor kondisi. Ya setuju sih. Kemarin kebetulan kerabatku, omku sudah sepuh, sudah usianya sudah lanjut. Lalu karena tidak kebagian rumah sakit, memang harus akhirnya di rumah menggunakan tabung oksigen begitu ya. Saat sudah tidak tertolong lagi, oksigennya makin turun, dibawa ke rumah sakit, akhirnya dapat setelah 3 hari. Lalu kemudian hanya 4 jam di rumah sakit, kemudian langsung dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa karena COVID. Nah, buat Baladuit jangan sampai ini terjadi di kamu juga. Jadi kalau misalnya memang sudah ada gejala-gejala, segeralah mencari bantuan gitu ya ke dokter ataupun ke tenaga medis lainnya. Dan kalau misal masih sehat, yuk kita prokes yuk gitu. Nah, Gilbas, isoman di rumah. Di rumah ada orang tua kah? Ada, kebetulan ada keluarga. Gimana tuh cara membagi jarak antara kamu dan orang tua supaya orang tua tetap bisa aman waktu itu? Jadi dari dokternya dikasih tipsnya pokoknya nggak apa-apa. Dokternya juga ngasihnya juga kayak santai gitu waktu saya bilang saya positif, ternyata dok, oh ya udah nggak apa-apa, isoman aja gitu. Jadi bikin kita juga tenang lah ya paling juga enggak gitu. Ya. Oke. Yang penting di kamar, terus ngingetinnya cuma alat makan jangan campur aja. Oke. Jadi nanti makan ditaruh di depan kamar gitu, terus saya ambil diketok itu makanan udah ada kayak di penjara gitu lah dikasih makanan gitu. Terus tapi yang penting alat makan, piring, sendok jangan tukeran. Jadi saya tandain, saya lakbanin gitu. Okay. Kayak di warteg kan suka dilakban-lakbanin tuh kan biar nggak ketukar sama tempat makan lain. Kan? Iya bener kayak gitu. Jadi biar nggak dipakai lagi sama keluarga lain gitu. Oke, dan sejauh ini selama kemarin isoman aman ya? Berarti keluarga tidak ikut positif kan? Aman, saya udah takutnya kan di rumah ada ponakan juga kan yang kecil-kecil kan, sudah takut, aduh anak-anak kecil kasihan banget nih harus dikasih lihat videonya mereka harus di swab gitu kan, kayak nggak tega lihatnya, tapi alhamdulillah satu rumah nggak ada. Oke. Saya doang gitu. Di rumah isoman bukan berarti bangun siang gitu ya, pagi-pagi bolehlah jemur-jemur dulu gitu ya. Nah dokter Ning ada pertanyaan nih, sebenarnya tuh waktu yang tepat untuk ngejemur tuh kapan nih dok?
suka simpang siur. Bener, banyak pendapat tuh. Ada yang bilang pagi, ada yang bilang sore nggak apa-apa. Iya, bingung. Gimana tuh dokter Ning? Ya, jadi prinsipnya kita berjemur itu kan kita ingin mencari sinar UVB ya. Jadi Ya. sinar UVB itu memang digunakan oleh tubuh kita untuk membentuk vitamin D secara alami. Di mana vitamin D itu kan salah satu komponen utama untuk nutrisi sistem imun kita gitu ya. Nah, untuk mendapatkan sinar UVB ini nggak mudah. Meskipun kita ada di negara khatulistiwa, itu sinar UV yang datang atau masuk ke bumi itu ada 3 ya. Jadi ada sinar UVA, UVB, dan UVC. Tergantung panjang gelombang. Kalau sinar UVA itu memang paling panjang gelombangnya. Jadi kapanpun kita mudah dapat. Cuman itu yang bikin kulit kita terbakar, kulit kita maksudnya panas itu yang sinar UVA. Oke. Sinar UVB itu panjang gelombangnya agak pendek. Jadi kadang itu kalau misalnya mendung sedikit dia nggak bisa masuk misalnya. Ya, jadi memang ada beberapa banyak faktor ya. Nah, ini yang saya ambil referensi dari penelitian, salah satu penelitian di Jakarta ya, di Jakarta tapi tahun 2008. Waktu itu ada penelitian vitamin D terutama untuk orang-orang lansia. Jadi kapan sih kapan waktu yang paling tepat untuk mendapatkan sinar UVB. Jadi kalau yang dari penelitian itu dikatakan kita bisa dapat sebetulnya yang paling tinggi itu jam 11 sampai jam 1 siang. Tapi yang harus dipertimbangkan adalah pada jam itu sinar UVA juga sangat-sangat tinggi. Sedangkan sinar UVA itu kita expose-nya terlalu tinggi, itu jangka panjangnya bisa menyebabkan kanker kulit. Jadi cukup berbahaya. Nah, akhirnya di UV index lain, jadi waktu di mana sinar UVB itu bisa dapat cukup, tapi mungkin waktunya butuh lebih lama. Nah, itu akhirnya disimpulkan di penelitian itu sekitar jam 9 sampai jam 10 pagi selama 20 sampai 25 menit. Oke. Itu berdasarkan penelitian di mana ini tidak mendung ya. Jadi kondisi nggak mendung dan di Jakarta. Nanti kota lain mungkin berbeda juga gitu. Nah, sedangkan di Indonesia ini juga banyak yang mengalami defisiensi vitamin D karena kita juga cenderung orang-orang itu kalau keluar rumah takut sama sinar matahari. Takut hitam gitu ya, Dok. Betul, ya. Ya, kalau yang perempuan-perempuan pasti pakai sunblock ya. Nah, sunblock itu kan menghalangi UVB masuk juga. Terus pakai baju lengan panjang karena kita juga banyak orang muslim ya, jadi pakai hijab. Nah, itu kan juga menutupi badan kita. Jadi banyak yang memang mengalami defisiensi vitamin D. Tapi kalau sedang sakit COVID tadi yang kata Pak Hendri, bagus banget kita harus berjemur ya sekitar itu. Jadi antara jam 9 sampai jam 10 disempatkan, ditambah latihan nafas, itu enak banget. Saya juga penyintas, dulu saya juga melakukan hal yang sama. Tapi saya alumni Juli 2020. Juli 2020. Dapatnya lebih senior lagi. Lebih duluan lagi. Lebih duluan dokter Ning lagi. Boleh nanya nggak? Boleh dong. Dok, kalau ininya pas jemurnya itu apakah harus misalkan kalau misalnya kayak laki-laki gitu kayak di pantai cuma pakai celana aja gitu seluruh badannya kena matahari, atau bagian mana sebenarnya yang mesti kena sinar matahari? Dan kayak misalnya bagian muka gitu kan biasanya kan kalau keluar harus pakai sunscreen biar aman. Apakah saat berjemur untuk mencari vitamin itu nggak usah pakai pelindung apapun sama sekali gitu, sunscreen atau apapun, atau gimana, Dok? Ya, area yang harus kena itu adalah area wajah memang dan badan bagian atas sampai lengan ya. Itu yang dari referensi itu yang referensi yang sama itu. Nah, jadi dari area wajah sampai area pundak. Ya, bahu ke bawah. Inilah ya pokoknya. Gitu. Nah, berarti Mbak Ladwit udah tahu ya, jemur bukan sembarang jemur. Ada waktu-waktu yang tepat. Tadi Dokter Ning sudah menjelaskan satu penelitian di Jakarta, tapi mungkin akan berbeda dengan tempat Mbak Ladwit semua yang ada di rumah. Cuma paling tidak kita tahu, oh ternyata yang dibutuhkan tuh UVB-nya. B-nya ya. Dan hati-hati dengan UVA karena ternyata bisa bikin kanker kulit kalau jangka panjang. Dokter Ning, kembali ke pertanyaan seputar isoman. Saat ini kan memang kita harus isoman kalau memang positif dan ternyata tidak dapat tempat di rumah sakit. Sayangnya kadang tuh tempat tinggal kita atau rumah kita tuh tidak mencukupi lah untuk kita bisa isolasi mandiri. Mungkin jendelanya, ventilasinya yang tidak mumpuni, atau bahkan kayak saya deh Dok, saya sama suami tinggal di satu apartemen studio. Ibarat kata kalau isoman gimana? Pasti ketemu terus kan? Kita satu ranjang gitu ya. Masa satu di kamar mandi kan? Masa saya tidur kamar mandi, corona enggak masuk angin ya kan? Bener. Nah itu kira-kira gimana Dokter Ning kalau memang ada kasus-kasus yang seperti ini?
Ya, memang betul ya, banyak sekali di lapangan itu terjadi hal-hal yang sangat tidak ideal seperti ini. Saya juga sering ditanya, selain apartemen juga rumah susun. Itu cukup Hmm. sulit jawabnya ya. Rumah susun itu lebih kecil lagi dari apartemen, bahkan mungkin jarak antar jendela itu nggak sampai 2 meter Ya, gitu. Ya, tapi mau gimana lagi? Namanya juga keterbatasan. Ya, yang penting kita tahu konsepnya. Kita lakukan isolasi mandiri kan tujuannya untuk tidak sampai kita menularkan ke keluarga ya. Jadi ya tetap protokol kesehatan itu harus dilakukan meskipun di rumah ya secara ketat. Jadi kalau apalagi kalau fasilitasnya terbatas, misalnya nggak ada kamar yang terpisah ya paling tidak masker itu harus 24 jam mau nggak mau pertama. Hmm. Terus dia harus bisa mengendalikan diri untuk tidak kontak fisik Ya. dengan keluarga yang lain ya. Dan itu memang cukup sulit, tapi ya kalau tahu konsepnya kita ingin melindungi keluarga mestinya dia bisa ya. Jadi kalau harus satu kamar pun itu disarankan tetap tidak satu tempat tidur. Jadi ada jarak tetap ya. Lalu tidur menggunakan masker dan kalau memang bisa dibuka pintunya, mendingan dibuka pintunya daripada pakai AC ditutup seperti itu lebih tidak disarankan. atau mungkin bisa juga nggak sih dok, sekarang banyak sekali fasilitas-fasilitas berbayar memang untuk isolasi mandiri di luar rumah gitu dok. Boleh. Kalau memang ada, boleh ya. Cuman itu tadi, isolasi mandiri itu harus diawasi. Jangan sampai nanti perburukannya nggak ketahuan, Iya. terus nanti banyak yang meninggal isolasi juga. Akhirnya kasihan ya, orang ini tidak ada yang mengawasi. Ya nggak apa-apa. Jadi tempat-tempat seperti itu memang disarankan. Bahkan di luar negeri itu tidak boleh isolasi mandiri, itu nggak ada. Jadi mereka selalu menyediakan tempat isolasi yang tersendiri karena kalau isolasi mandiri itu riskan, bisa meningkatkan risiko klaster keluarga. Iya. Iya. Jadi kalau di luar negeri memang orang-orang yang positif ini selalu akan diberi tempat isolasi khusus. Jadi mungkin hanya seperti hotel ya, Iya. seperti penginapan, tapi ada tenaga medis yang mengawasi gitu. Oke, berarti harus tetap ada tenaga medis yang mengawasi Iya. kita selama kita isoman Intinya gitu itu ya kayaknya. Intinya itu, jangan sampai kita nyepelein sampai akhirnya tidak terdeteksi lagi gitu. Mm-mm. Nah dari Gilbas sendiri ketika isoman, Ya. ada nggak sih benda-benda wajib yang harus ada ketika kamu lagi isoman kemarin? Boleh diceritain nggak ke Baladuit? Ini termometer. Karena Oh iya, termometer. karena tiap pagi, siang, malam pasti ngecek suhu, lapor ke keluarga, cek suhu, lapor ke keluarga. Terus apa tuh yang buat ini oximeter Oksi. ya. Itu sih paling, kalau yang sisanya ya obat-obatan kayak gitu. Itu paling yang harus selalu ada karena untuk mantau terus kan nih demamnya masih enggak kayak gitu. Karena emang demamnya kan dari sebelum tes tuh kan udah 3 hari lah kena tuh. Sampai demamnya memang turun di hari ke-5 atau ke-6 tuh memang udah nggak ada demamnya. Oke. Cuma isolasinya jalan terus gitu. Karena masih apa, rasanya badannya kayak masih nggak enak, nafsu makan Belum tuh nggak genep ada. gitu ya? Rasa sih alhamdulillah masih ada rasa, sama penciuman tuh aman. Cuma Oke. keinginan makannya tuh kayak nggak ada gitu. Oh, Kayak cuma nafsu yang penting makannya makan tuh nggak cuma ada. syarat buat minum obat aja. Oke, 4 berarti suap, tadi 5 ada suap. termometer, ada oximeter juga, Iya. dan obat-obatan. Iya. That's it. Itu yang paling penting sih, ada Itu aja terus. yang paling penting. Heeh. Sisanya sekunder lah Sama ya. air sih, air putih lah biar minum Air terus. putih. Heeh. Oke, Hmm. sama air putih. Nah, dok sebenarnya nih kalau tadi Gilbas bilang ada termometer, ada oximeter, dan obat-obatan, sudah cukupkah itu menjadi senjata kita isoman atau ada yang lain dok sebenarnya? Ya, jadi prinsipnya itu COVID itu kan penyakit yang dilawan oleh sistem imun kita ya. Jadi ya pada saat kita isolasi mandiri itu sebetulnya kita berusaha membooster sistem imun kita. Mm-mm. Ya udah betul banget. Ya, yang penting istirahat ya, makan Ya. makanan bergizi, terus vitamin ya, itu aja sama obat-obatan tambahan itu harus sesuai dengan anjuran dokter. Itu biasanya disesuaikan dengan gejalanya. Jadi untuk meredakan gejala. Dan ditambah lagi untuk yang isolasi mandiri yang tidak kalah penting adalah untuk latihan nafas tadi dan berjemur. Itu juga bisa membantu karena orang yang COVID itu justru jangan tiduran terus ya. Jadi tiduran terus tidak beraktivitas itu malah tidak baik karena nanti dahak yang ada di dalam paru-paru itu malah nggak keluar gitu. Justru kita harus tetap beraktivitas secara normal kalau kita bisa ya. Misalnya gejala masih ringan ya kita tetap harus kayak jalan. Makanya itu latihan nafas ya, berjemur supaya kalaupun ada dahak itu kita bisa mengeluarkan dengan baik. Kalau orang yang tiduran terus itu biasanya dahaknya jadi kental, jadi nggak bisa keluar. Nah itu yang akhirnya nanti bisa menurunkan saturasi oksigen, bikin sesek ya. Jadi itu dari awal harusnya sudah dilakukan kalau gejalanya ringan ya. Jadi ya istirahat sambil memperkuat sistem imun tadi.
di rumah gitu. Oke, berarti bukan alasan mager-mageran kalau masih bisa bergerak gitu ya, akan lebih baik bisa bergerak dulu selama gejalanya memang masih ringan supaya tadi dahak nggak mengganggu dan nggak bisa keluar akhirnya. Iya. Satu kata vitamin tadi. Vitamin. Sekarang kan gini ya dok, orang-orang selalu ngingetin jangan lupa minum vitamin, jangan minum vitamin. Iya. Kayak orang tua kita, saudara-saudara pasti mengingatkan untuk tidak lupa minum vitamin. Kadang nih kita suka overwhelm atau kewalahan, vitamin yang seperti apa sih yang harus kita punya sebenarnya. Jangan sampai juga segala vitamin kita beli tapi nggak ada guna Iya, benar. gitu ya. Sebenarnya vitamin wajib apa sih dok yang harus disediakan di rumah di saat-saat genting seperti ini? Ya, jadi vitamin itu kembali lagi hanya mikronutrien ya. Mikronutrien itu artinya kan tidak dibutuhkan dalam jumlah yang sangat banyak. Jadi sebenarnya kalau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari itu kalau misalnya kita bisa makan minum, bisa makan makanan bergizi, kita bukan seorang yang memilih-milih makanan ya, kita bisa makan sayur buah, itu sebetulnya vitamin itu sudah cukup dapat dari makanan kita. Oke. Kalau untuk sehari-hari. Nah, cuman kalau untuk kita sakit, pada saat kita sakit COVID misalnya, itu kan pasti ada peningkatan radikal bebas karena infeksinya. Nah, biasanya memang kita membutuhkan tambahan karena memang kebutuhan dari vitamin itu meningkat. Karena vitamin-vitamin ini kan juga sifatnya antioksidan. Ya. Jadi kalau radikal bebasnya meningkat, ya kita butuh tambahan lagi kan. Karena kalau kebutuhan sehari-hari itu pada orang yang tidak sakit. Tapi kalau pada orang yang sakit dengan radikal bebas yang meningkat, ya kita butuh tambahan. Nah, vitamin apa saja itu sekali lagi dia hanya tambahan. Artinya kalau Anda bisa makan ya, bisa makan makanan bergizi, sebetulnya kalau gejala ringan saja nggak perlu yang terlalu over juga untuk vitaminnya. Kadang kan karena orang panik buying semua diminum ya. Ya. Kadang ada 10 macam diminum semua. Itu Sekali nanti telan lagi dok. bikin dan biasanya terus mengeluh ke dokter karena mual, muntah, diare, itu bukan karena COVID-nya, tapi karena obat-obatannya yang mungkin dia nggak kuat lambungnya gitu ya. Jadi sebenarnya kelebihan, misalnya ada vitamin C ya nggak apa-apa diminum, ada vitamin D ya nggak apa-apa diminum, tapi selama sakit saja. Jadi nanti setelah sakit ya optional lagi, mau minum sehari-hari boleh, enggak juga nggak apa-apa. Selama Anda nggak punya penyakit-penyakit komorbid, Anda bisa makan makanan bergizi, sebetulnya tidak perlu panik buying harus minum semua atau beli semua vitamin gitu. Oke, berarti Bas tuh yang penting adalah kita makan makanan bergizi. Iya, Mau sehat mau sakit ya harus makan makanan bergizi gitu ya. Iya. Vitamin tuh hanya membantu lah, mikronutrien aja yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi kalau vitaminnya banyak tapi kita makannya juga sembarangan. Tapi nggak makan apa-apa lagi, cuma vitamin Oh aja. ya nggak bisa Iya, juga. nggak bisa juga. Iya. Iya. Tuh Baladit berarti udah tahu ya sekarang ketika memang kita sedang isoman ataupun bahkan sehat sekalipun, yang terpenting adalah memenuhi asupan gizi lewat makanan dan minuman. Vitamin itu sifatnya melengkapi supaya makin sempurna. Kalau tadi kita udah ngobrol di awal tentang isoman, udah tahu kan ya banyak banget apa yang harus disiapin. Kalau di jumlah-jumlah lumayan juga kan ya bala duit, finansialnya harus disiapkan juga nih. Nah sebenarnya penyakit COVID dan penyakit lainnya tuh sama aja. Ujung-ujungnya kita harus tetap mempersiapkan keadaan finansial kita supaya keadaan finansial kita tetap aman sekalipun kita sedang sakit begitu ya. Nah jadi bala duit setelah ini kita akan bahas lebih dalam tentang bagaimana sih caranya supaya kita bisa sehat secara finansial kalau amit-amit kita harus terkena penyakit COVID-19. Kita akan bahas di video selanjutnya, tapi sebelumnya jangan lupa untuk like video ini, untuk share video ini sebanyak-banyaknya dan subscribe YouTube channel Manulife Indonesia. Untuk informasi yang lebih lanjut lagi, kunjungi website Manulife Indonesia. Kalau kita punya perlindungan, misalnya asuransi kesehatan, itu kita juga punya peace of mind. Itu juga salah satu kunci. Zaman sekarang kan gini ya Gilbas ya, kerja, PCR gitu kan. Iya. Habis-habis juga ya kan. Kalau kata orang demi sesuap nasi dan sesuap antigen. Dipersembahkan oleh